Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Saya Yakov berharap bahwa teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia dan dilindungi oleh Elohim, pencipta langit dan bumi. Bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, dan bagi mereka yang sedih, berduka, semoga mendapatkan penghiburan yang sejati dari Elohim dan semuanya boleh mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga. Amin. Pada saat yang lalu kita telah mempelajari siapa yang menciptakan alam semesta ini. Tidak lain dan tidak bukan, Dia adalah Elohim. Lalu, siapakah nama Elohim itu? Kita sudah temukan jawabannya di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat. Dia adalah bernama Hashem atau disebut dengan JHWH. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas mengapa orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi tidak melafalkan atau mengeja nama Elohim tersebut. Sebelum kita membahasnya, ada yang bertanya kepada saya tidak menemukan nama Elohim tersebut di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat keempat. Lalu, mengapa bisa demikian? Ya, di dalam kitab terjemahan Indonesia terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memang kita tidak akan temukan nama Elohim di sana. Karena di sana di dalam kitab LAI bahasa Indonesia hanya terdapat kata Tuhan dan Allah. Itu sebabnya setiap pembahasan saya selalu menggunakan kitab Indonesia Literal Translation Jilid 3. Karena di sini jelas ditemukan nama Elohim Sang Pencipta itu di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat, terbitan LAI dan Indonesia Literal Translation Jilid 3. Di kitab LAI mengatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Sementara di dalam Indonesia Literal Translation 3 berbunyi, inilah riwayat langit dan bumi ketika mereka diciptakan pada hari Yahweh Elohim menjadikan bumi dan langit. Maka sudah kita ketahui ada perbedaan dan kita tidak temukan di dalam kitab LAI nama Sang Pencipta. Namun di situ kita temukan ada kata Tuhan dengan huruf besar semuanya. Sehingga jika kita lihat kamusnya di dalam kitab atau Alkitab terbitan LAI di bagian belakang, maka kata Tuhan dengan huruf besar semua itu merujuk kepada
nama Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya saya dalam pembahasan kita seterusnya kita akan menggunakan kitab Indonesia Literal Translation 3 supaya kita bisa memahami lebih jelas dan lebih detail tentang siapa nama Sang Pencipta dan bagaimana sebutan kepada Sang Pencipta tersebut menurut kitab tersebut. Baik, sudah kita temukan bahwa nama Pencipta langit dan bumi adalah Yahweh, atau orang lain menyebutnya Yehova atau Yehua. Nah, yang akan kita bahas adalah mengapa orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel tidak melafalkan atau mengeja atau mengucapkan nama Elohim tersebut yang terdiri dari 4 huruf Yod, He, Vav, He. Ini alasannya. Mari kita buka kitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 berbunyi sebagai berikut. Jangan menyebut nama Adonai Elohimu untuk kesia-siaan, karena Adonai tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Di dalam bahasa Ibraninya berbunyi, Lo tisa et sem Adonai Eloheka lasa, kilo yineka Adonai et asher yesa et semo lasau. Jadi dalam hukum ketiga atau perintah ketiga yang Elohim tulis sendiri di atas lempengan batu yang terdiri dari 2 lempengan, di situ menuliskan atau memerintahkan kepada bangsa Israel untuk tidak menyebut nama Elohim dengan kesia-siaan. Mengapa? Karena Elohim tidak akan membebaskan orang-orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ayat ini, perintah ini sangat jelas bagi mereka bahwa mereka dilarang untuk menyebut nama Elohim dengan kesia-siaan. Itu sebabnya untuk menghindari itu mereka menggunakan kata pengganti sebutan untuk mengeja atau melafalkan nama Elohim. Itu sebabnya bangsa Israel atau orang-orang Yahudi ketika menemukan nama Elohim, mereka tidak mengejanya, tidak melafalkannya, melainkan menyebutnya dengan sebutan Adonai yang artinya Tuhan atau Sang Agung, atau dengan sebutan Hashem yang artinya Sang Nama, atau di waktu tertentu mereka akan menyebutnya sebagai dengan sebutan Baruch-Hu. Itu supaya terhindar dari hukuman. Sementara Baruch-Hu artinya ialah diberkatilah dia. Ketika kita membaca Keluaran pasal 20 ayat 7, mungkin ada yang bertanya, bukankah itu untuk sumpah? Benar. Dalam ayat ini mengarahkan kepada sumpah. Namun bagi orang-orang Yahudi,
diperluas, tidak hanya sumpah. Jadi ketika mereka berkata-kata, bercerita kepada orang lain, kepada yang tidak mereka kenal, maka mereka akan menyebutnya Hashem, Adonai, atau Baruch Hu. Karena nama Elohim ini sangatlah kudus dan harus dijaga kekudusannya dan benar-benar dijaga kekudusannya. Itu sebabnya tidak boleh sembarangan bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah palsu, sedikit-sedikit mengatakan demi ini, demi dia, demi ini. Itu tidak boleh. Itu sebabnya Elohim mengatakan di dalam perintahnya atau tulisannya ini, jangan menyebut nama Adonai Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Adonai tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Jadi kita pun harus menjaga kekudusan nama Elohim. Kapankah nama Elohim tersebut bisa diucapkan atau dilafalkan? Jawabannya adalah ketika sedang berdoa secara pribadi ataupun sedang belajar Torah di dalam kelas Torah. Nah, itulah pengetahuan sekelumit yang bisa saya bagikan buat kita semua, mengapa nama Elohim itu tidak dilafalkan atau diucapkan oleh orang-orang Yahudi ataupun bangsa Israel. Karena nama Elohim sangat-sangat kudus. Semoga Elohim memberkati kita semuanya dan menjaga kita, melindungi kita, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan damai sejahtera dan kebahagiaan untuk kita semuanya dan dunia ini. Amin.